nyari yang cantik? Boleh. Karena kalau cantik juga akan memperbaiki keturunan. Nah ini perlu. Nyari rupa yang ganteng perlu. Karena ini adalah yang disyaratkan, yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan menjadikan prioritas, bukan menjadikan utama. Yang kedua, selain daripada rupanya, kalau tapi nyari rupa juga harus paham, nyadar diri, ya. Jangan udah kita muka hancur mau nyari yang cakep, mas susah. Ini banyak kan anak mudanya di sini. Tapi ada sih, ada resepnya juga Pak. Habib dikasih tahu teman, kalau anak muda yang mukanya hancur dah, kepengen dapat istri yang cantik banget, lalat aja nempel jatuh, saking cantiknya. Kok bisa Habib? Ya, ada caranya. Ada ilmunya, itu suruh puasa 40 hari mudik. Tapi puasanya makan nggak apa-apa, tapi harus putih doang. Nasi putih, ya, air minumnya nggak boleh ngopi, kudu minum yang putih-putih, air putih, susu, itu boleh selama 40 hari. Ada nggak yang sanggup anak muda? Tapi bakal dapat. Lu nyari di kampung itu yang paling cocok, insya Allah nggak nolak. Cuman permasalahannya itu biasanya di hari ke-40 banyak yang nyerah. Kok bisa Habib? Ya, di hari 40 itu pas mau keluar itu harus dengan pakaian yang putih-putih. Pakaian putih-putih, celana putih, sendalnya putih, bajunya putih, pecinya putih. Nah, itu harus serba putih. Dan itu sudah niatin cari di satu kampung yang paling cantik, dan insya Allah nggak akan ditolak. Setelah dia putih-putih, pakaian putih dari bawah sampai ke atas putih, jangan lupa ambil kunci terios warna putih. Insya Allah nyampe ke mertua nggak bakal ditolak. Paham? Paham? Ada yang sanggup suka yang kalah. Di hari ke-40 suka nyerah. Iya, nah, maka itu ayo. Artinya rupa itu juga penting, tapi bukan utama. Yang kedua kata Nabi apa? Suruh dilihat akan nasabnya, akan keturunannya. Pas datang ngapa ibu ini nih? Sengaja nih, ngajak lagi, majang. Kelihatan kayak bujang ini, masalah. Kayak pengen nyari bini we, lama-lama. Pernah punya ini, jangan gitu dong. Masya Allah, ntar duseng lagi. Ada kan kalau umum ada duren, ini ada yang duseng. Tahu nggak duseng? Kalau duren kan tahu, duda keren. Kalau duseng, duda sengketa. Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Mau nikah yang enak dah kalau ngomongin nikah. Masya Allah. Yang kedua suruh lihat keturunan. Keturunannya harus dilihat dulu. Dari siapa? Siapa orang tuanya harus tahu. Jangan goib. Lo ketemu di jalan, ketemu di atas pohon, cakep katanya, rambutnya panjang, cakep, main ditarik baik, nggak taunya sundur bolong. Jadi harus tahu keturunannya, orang tuanya ada apa enggak. Ini harus tahu, nasabnya harus jelas, dilihat. Ini adalah anjuran baginda Nabi. Dan yang ketiga, anjuran baginda Nabi, yakni suruh lihat daripada kekayaannya. Nah, ini juga perlu dilihat nih kekayaannya. Kira-kira kaya apa kagak nih? Bisa ini enggak? Nah, ini juga perlu, tapi lagi-lagi yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga ini tidak prioritas. Yang paling utama adalah kita harus mencari agamanya. Jangan sampai kita nyari agamanya bukan agama Islam, mau nikah bukan agama Islam, nggak bisa, haram.
Seorang muslim nikah bukan sama orang muslim haram, zina. Jangan ikut-ikutan. Ini modelnya mah enggak. Nyari rupa kagak, nyari harta enggak, nyari keturunan kagak. Agama apalagi enggak. Akhirnya apa yang ada? Pokoknya mah suka sama suka aja dah. Satu rumah lagi, satu rumah nggak ada ikatan. Akhirnya yang disalahin siapa? Kebo. Betul nggak? Iya. Kebo padahal mah anteng baik di sawah, nggak ngapa-ngapain. Yang disalahin kebo. Kenapa nggak dibilang kumpul kucing? Kenapa dibilang kumpul kebo? Ini menarik. Manusia yang melakukan, tapi naudzubillahi min dzalik, jauh lebih bejat daripada binatang. Maka kalau sudah sempurna diambil daripada agamanya, maka tiga-tiganya akan didapatkan. Boleh nggak cantik mukanya, tapi tutur katanya yang baik, yang bagus, akhlaknya yang bagus, itu akan menyempurnakan daripada mukanya. Jadi jangan cari muka menjadikan prioritas. Muka nggak apa-apa, nggak begitu cakep, tapi yang penting hatinya menutup daripada mukanya yang kurang baik, karena hatinya, akhlaknya yang bagus. Ini penting. Jadi jangan sampai salah. Kenapa Habib katakan begitu? Kalau ngelihat rupanya, maaf, ya lihatlah di atas 50 udah mulai kerutan-kerutan, betul? Udah mulai berkerut, ya enggak? Udah mulai kelihatan keriput-keriput. Makanya Habib saranin, sebenarnya mah Habib saranin, mau nyari istri kalau bisa nih, pemuda nih yang di belakang, ya, mau nyari istri kalau bisa nyari istri yang jelek. Kok begitu? Kita kipongin yang cakep itu. Enggak. Kalau nyari yang jelek, insya Allah awet. Dari awal nikah sampai tua segitu-gitu udah mukanya, nggak berubah. Iya kan? Tapi kalau yang dari cakep lama-lama jadi jelek. Maka cari yang jelek dari awal, jadi nggak kecewa di akhir. Yes, salah. Ini penting, bagus. Nah, yang kedua, tidak menjadikan prioritas akan daripada keturunannya. Kenapa tidak menjadikan prioritas? Lihat siapa Nabi Nuh, abahnya yang masya Allah, orang tuanya yang masya Allah, tapi anaknya tidak menjadikan prioritas. Dengan akhlaknya daripada anak tersebut, daripada akhlaknya daripada calon suami maupun istri tersebut, insya Allah akan memperbaiki keturunan berikutnya. Enggak jaminan. Berapa banyak orang tuanya alim, anaknya kurang alim. Berapa banyak orang tuanya biasa-biasa saja, punya anak orang alim. Betul? Ini menjadikan patokan. Maaf, saat ini kan orang cuma berpikir di dunia doang, urusan dunianya doang. Begitu juga dengan harta. Jangan kita melihat menjadikan utama harta bendanya. Kalau ini calon nggak bawa mobil mah nggak ada. Kalau nggak bawa motor ninja mah kagak ada. Kagak usah jadi mantu gua. Entar anak gua mau dikasih empan apa, mau dikasih makan apa. Banyak nggak orang tua yang begini? Banyak, saudara. Ini menjadikan pelajaran. Dulu kita saat itu nikah, kita banyak nasihat dari guru-guru kita. Saat ini kita banyak memiliki anak-anak yang sudah cukup umur, yang mungkin dalam waktu dekat akan ada yang melamar kepada anak kita. Maka ini harus paham. Kita sebagai orang tua harus paham betul. Jangan sampai salah memilih calon daripada anak kita. Kalau harta yang diutamakan, ingat harta akan habis begitu saja. Ingat satu kisah yang luar biasa. Di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang kaya yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dia luar biasa sukses, seorang pemuda ini. Dia suksesnya luar biasa. Harta bendanya banyak banget. Tapi ketika dia melamar seorang wanita yang tercantik, diterima luar biasa sama wanita tersebut. Tapi ingat,
wanita itu menerima laki-laki tersebut karena harta bendanya. Singkat cerita, tidak teratur harta bendanya. Dalam tempo 6 bulan, si pemuda tersebut hancur, pemuda tersebut bangkrut, dan pemuda tersebut miskin, jatuh miskin. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi, si wanita, istrinya tersebut menggugat cerai suaminya. Kalau karena harta, bisa kemungkinan ketika kita jatuh, kita akan ditinggalkan. Paham? Apa selanjutnya cerita ini, Habib? Akhirnya pemuda ini, dia menyesal memilih seorang wanita yang seperti itu, yang tidak bisa membantu membangkitkan gairah suaminya untuk kembali semangat. Tidak, malah ditinggalkan, dicampakkan. Singkat cerita, perjalanan pemuda tersebut berjalan. Dia berjalan dan berjalan, sampailah di halaman Masjid Nabawi. Di depan Masjid Nabawi dia melihat, menjelang waktu subuh, dia melihat banyak orang masuk ke dalam masjid dan terdengar zikiran-zikiran, dan menurut mereka si pemuda tersebut adalah ucapan-ucapan yang asing terdengar olehnya. Apa yang dibaca? Sampai pada akhirnya iqamah berkumandang dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam saat itu. Dan bergetarlah si pemuda tersebut. Bergetar pemuda tersebut mendengar suara indahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bergetar ucapan-ucapan yang keluar daripada suaranya baginda Nabi. Ini menggetarkan pemuda tersebut. Sehingga pemuda tersebut ketika selesai sholat, baginda Nabi bersama sahabat, pemuda tersebut mendekati Rasulullah dan mengislamkan dirinya. Dan saat itu Rasulullah selesai daripada sholat subuhnya, Rasulullah memberikan nasihat-nasihat untuk para sahabatnya. Dan salah satu nasihat yang disampaikan oleh baginda Nabi, beliau katakan, man taraka syai'an minal haram nala halal. Siapa orang yang meninggalkan satu perbuatan yang haram, maka Allah akan berikan yang halal. Dan pandangan baginda Nabi itu sampai kepada pemuda tersebut, dan pemuda tersebut menunduk. Dia takut, dia khawatir pandangan Rasulullah, dia bergetar dengan pandangan Rasulullah SAW. Singkat cerita, di dalam proses belajarnya memahami ilmu agama, ini pemuda sebelum menjelang waktu subuh, dia coba jalan satu perkampungan. Dia masuk perkampungan dan lihat, dia terpesona dengan satu rumah yang sangat mewah. Rumahnya sangat mewah luar biasa. Dan pemuda tersebut coba buka pagarnya. Dia coba dorong pagarnya dan ternyata pagar tersebut tidak terkunci. Dan dia lihat sungguh luas sekali pekarangan rumahnya, halaman rumahnya sungguh luas dan indah sekali. Dan dia yakin bahwa yang memiliki ini adalah orang yang paling kaya. Luar biasa, saya dulu kaya tidak seperti ini, kata pemuda tersebut. Ini luar biasa. Dan masuk, ketika nyampe ke depan pintu rumah tersebut, dia coba dorong sedikit, dan lagi-lagi itu rumah tidak terkunci. Ketika dia masuk ke dalam rumah, dia lihat di dalam ruangan rumah tersebut sungguh indah, semua pernik-pernik yang ada di dalamnya indah sekali, dan setiap ruang-ruang tersebut sangat indah. Tapi pandangan beliau melihat ada 5 pintu kamar yang ada di dalam ruangan rumah tersebut. Dia coba iseng, dia buka satu kamar kosong, nggak ada penghuninya. Dia buka yang kedua, tidak ada penghuninya. Dia buka yang ketiga, tidak ada penghuninya. Dia buka lagi yang keempat, tidak ada penghuninya. Dia bingung, ini kok nggak ada penghuni? Rumah sebesar ini, rumah semewah ini, tidak ada penghuninya. Dan ketika dibuka pintu kamar yang kelima, dia lihat ada seorang wanita cantik lagi tidur. Cantik rupanya, putih luar biasa, menawan. Dan ketika saat itu si pemuda tersebut
mendekati wanita tersebut. Apa yang terjadi, saudara? Beliau mengingat akan sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Man taraka syai'an minal haram nada halal. Siapa orang yang menikahkan suatu perbuatan yang haram, maka Allah akan berikan halal. Berapa banyak anak muda sekarang, berapa banyak yang hancur duluan sebelum diicap kaul. Betul? Ini ngiris, sakit. Berapa banyak pelaku-pelakunya dan mereka santai saja. Hati-hati Pak. Ini kita lihat banyak, baru cuman tunangan doang tapi udah bebas. Si laki bisa nginep di rumah kita, kurang ajar. Ini akan mengundang daripada murkanya Allah. Hati-hati, jangan. Nabi sudah katakan. Akhirnya apa? Si pemuda tersebut ketika mendengar, mengingat akan kalamnya baginda Nabi, pemuda tersebut bergetar badannya. Dia takut, ketakutan sungguh luar biasa, dan dia lari dari rumah tersebut, dan dia sampailah di Masjid Nabawi. Dan saat itu sudah masuk menjelang waktu subuh. Si pemuda tersebut sholat dan di pojok sekali bersembunyi, bagaimana tidak terlihat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, sholat subuh sudah selesai. Nabi biasa selesai sholat subuh bertanya, bagaimana kabar sahabat-sahabatnya? Dan beliau juga bertanya, si fulan kemana, si fulan kemana, dan si fulan kemana. Dan ketika si pemuda tersebut ditanya, sahabat yang lain mengatakan ada ya Rasul, lagi di pojok. Tapi apa yang terjadi? Daripada sahabat ada yang mengatakan, ya Rasul, ada seorang wanita di depan yang kepingin berjumpa dengan dirimu. Akhirnya Rasulullah meminta Sayyidina Ali untuk menemui perempuan tersebut. Apa hendak gerangan? Akhirnya disampaikanlah si wanita itu bahwa beliau ingin berbicara dengan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menemui wanita tersebut di halaman Masjid Nabawi. Ditanya, wahai wanita, ada apa gerangan subuh-subuh ini? Pagi sekali engkau datang ke Masjid Nabawi. Ada apa gerangan? Ya Rasul, aku ingin mengadukan satu perbuatan yang mana barusan saja terjadi di rumahku. Ada seseorang yang masuk ke dalam rumahku, dan dia masuk ke kamarku, dan dia melihat rupaku. Dan saat itu tiba-tiba aku lihat, aku kaget, dia bergetar badannya, dan dia lari sungguh luar biasa. Aku coba mengejarnya, dan ternyata dia ada di dalam Masjid Nabawi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Akhirnya apa, saudara? Rasulullah mengetahui bahwa pemuda tersebut adalah pemuda yang bersembunyi. Akhirnya Rasulullah memanggil pemuda tersebut. Wahai pemuda, kesini kamu. Apakah benar yang diceritakan oleh perempuan tersebut? Wakada, begini. Nah, maafkan aku ya Rasul. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada wanita tersebut, wahai wanita, apa yang akan engkau minta hukuman untuk pemuda tersebut? Apa kata wanita tersebut? Ya Rasulullah, aku tidak minta apa-apa, dan aku tidak minta dia dihukum ya Rasul, karena aku selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Rabb, pertemukan aku dengan jodohku, pertemukan dengan jodohku ya Allah, datangkan jodohku. Dan aku pernah mendengar daripada sabdamu ya Rasul, man taraka syai'an minal haram nala halal. Aku yakin, aku tidak mau berbuat satu kemungkaran. Aku akan menjaga kehormatanku, maka pasti akan datang sesuatu yang halal menyamperinku. Maka subhanallah ya Rasul, aku hanya minta ya Rasulullah untuk ini pemuda menjadikan pendamping hidupku. Sallu ala Nabi Muhammad. Sungguh luar biasa saudara.
Jangan coba-coba. Berapa banyak anak muda sekarang berani membawa anak gadis kita dengan semaunya, bahkan sampai larut malam pun orang tuanya cuek saja. Banyak nggak? Banyak. Ini luar biasa, hati-hati. Kapan bunting baru minta suruh di apa namanya, ditanggung jawabin. Sudahlah, antum jangan buat pasukan-pasukan dajjal. Jangan, sudahilah. Ini nasihat di dalam pernikahan, ini nasihat luar biasa untuk kita lebih mempersiapkan diri. Harus percaya kepada Allah. Jodoh sudah Allah tentukan dengan siapa dan bagaimana dan kapan waktunya. Itu Allah sudah tentukan. Jangan maksain. Nanti yang dipaksain itu nggak enak. Betul nggak? Betul. Nah, ini yang harus dipahami. Yang pertama adalah pasang niat kita. Niat kita pasang yang benar, yang baik. Bahwa niat untuk nikah adalah untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Ini niat yang pertama. Kalau ini niat yang pertama benar, insya Allah di dalam mengarungi rumah tangga insya Allah akan kuat. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua adalah mempersiapkan diri di dalam mengarungi rumah tangga. Kenapa Habib katakan seperti itu? Iya, karena nikah itu enaknya cuma sebulan. Kok begitu, Beb? Iya. Kenapa? Kan ente doa semua yang ngomong udah. Kalau dibilang apa? Kalau lagi jalan-jalan apa namanya? Pengantin baru jalan-jalan apa namanya? Hah? Bulan madu. Berarti sebulan kan? Enggak dibilang tahun madu, enggak kan? Bulan madu, betul kan? Berarti sebulan. Hah? Tahun madu, orang bahaya. Apa maknanya Habib? Harus ada kewaspadaan di dalam menjalankan rumah tangga. Karena makna daripada nikah itu sendiri terdiri dari 4 huruf. Nun, kaf, alif, dan ha. Nun, nikmah. Nikmat. Ayo, siapa bilang yang udah pernah nikah bilang gak nikmat? Ayo coba acungkan tangan. Kesian, bujang lu jangan acung tangan, gue tahu belum. Nah, iya. Jangan kalau lu acung tangan gue curiga nih. Iya. Jadi suatu hal kenikmatan di dalam pernikahan, nikmat banget, bener. Ya, makan ada yang nemenin, ya enggak? Dikit lagi bulan Ramadan, ya Allah, Nur Lela mah cakep banget dah nyari waktunya di bulan Rejab, cakep. Bulan bulan menanam, iya. Iya. Bulan menanam. Zar'i, Syahrul Rajab, ada Zar'i, Syahrul Zar'i. Jadi bulannya menanam. Cakep. Nanam tuh, ya. Bujangan. Kasihan, benar sumpah kasihan. Perempuan mah banyak yang menunggu Anda. Cuman Anda tidak yakin sama diri Anda. Betul. Lebih baik keadaan apa adanya, tapi berjalan bersama untuk kesuksesan bersama, maka perjalanannya jauh lebih indah. Ya Allah, nikah mah nikmat banget, ya nggak? Kalau kondangan enak, ya nggak? Bajunya seragam, betul nggak? Betul. Ini kan nikmat. Sama pacar seragam anjing, putus disobekin ya. Ini anak muda, kesel foto dibakar-bakarin ya. Gue kesel, gue ada lagi sama dia, gara-gara dia gue ya. Lagian mau. Aduh. Ini banyak nih masih demen. Wih, dirayu-rayu demon. Udah berbunga-bunga padahal mati muslihat. Modus doang. Hati-hati. Gue gak percaya sama anak-anak muda sekarang mah. Yang gak duduk di majelis gue gak percaya. Yang gak doyan ngaji gue gak percaya. Yang doyan ngaji aja masih kena goda, apalagi yang gak mau ngaji. Ini luar biasa. Hati-hati.
Maka nun yang pertama nikmatnya luar biasa sampai maaf. Biasanya kalau pengantin baru nih yang bujang lu bayangin nih, ya. Pengantin baru. Nih bini kita lagi tidur. Ada nyamuk. Ada nyamuk. Kira-kira langsung kita tepuk begitu nggak? Yang biasa kita tepuk. Pelan-pelan. Takut bangun saking sayang. Sayang banget. Sampai maaf. Kalau di kamar aja laki nih, gengsi dong jaga ibu. Iya nggak? Perut udah ngerocok-ngerocok baik tuh, lagi masuk angin. Mau buang angin aja, keluar dulu dari kamar. Keluar dulu. Ih, malu. Bini juga begitu, malu. Masya Allah. Nikmat nikmat indah semua. Kadang makan, ya Allah. Masakin sama bini, ya Allah. Sumpah paling enak kalau Ramadan tuh. Ramadan paling nikmatnya itu dibangunin istri. Abi, sauran mau sahur udah siap Abi. Ya Allah, indah banget. Buka pintu indah, dibuka dilihat muka istri kita. Ya Allah, aduh, sumpah nikmat banget itu. Pokoknya gimana aja bangun tidur ngelihat biasa sendirian, biasa guling yang dilihat, ada bininya. Ada laki, ya Allah, nikmat banget. Itu yang halal, coba loh, nggak ada status. Bangun tidur aja udah kerepotan. Ada orang, buat, benerin. Oh, bener nggak? Betul. Kok yang betul depan doang? Iya. Hati-hati. Yang lain nggak berani betul, gue tahu takut kaki. Masya Allah. Itu nih. Awal-awalnya tuh nikmatnya luar biasa, semuanya serba nikmat. Sampai maaf kalau jalan saja kesandung sama batu, yang diomelin batunya. Saking sayangnya sama bini. Hati-hati sayang. Sayang jangan. Masya Allah. Ada orang ngeliatin bini kita ngelotok. Oh, nggak boleh. Itu nih. Maknunnya yang pertama. Kafnya apa? Yang kedua adalah karohah. Kebencian akan timbul di dalam pernikahan. Ujian di dalam pernikahan akan timbul. Saling kecurigaan, saling tidak percaya, ini akan timbul. Iya, karena bermasuknya waktu, lewatnya waktu 2 bulan, 3 bulan, ini karakter masing-masing akan timbul. Nah, perempuan yang tadinya maaf waktu masih belum jadian mah ayang-embepan, ya enggak, ayang-ayangan. Ini enggak, udah nikah apalagi anak banyak, ya enggak, bini udah mulai mekar badannya, bapaknya udah mulai rambutnya udah pada mulai ini apa gugur, mulai berbentuk, sudah depannya udah mulai kosong depannya. Ini manggilnya pun bukan ayang-embep lagi. Manggilnya apa? Manggil bininya minta buatin kopi. Dud, buatin kopi. Bininya nyaut dari dapur. Iya tak, sabar tak. Kagak ada ayang-ayangan lagi. Itu biasanya. Nah, ini banyak terjadi. Keharmonisan rumah tangga diuji di dalam pernikahan. Maka itu ayo teladani baginda Nabi. Bu, mana ibu-ibunya mana sih? Nah, disembunyiin loh. Masya Allah, ibu-ibunya harus kelihatan nih. Bu, ya masa bakul bencong kali. Bu, kagak nyaut, bu. Bu, punya anak perawan nggak? Nikahin, banyak bujang di sini. Gilang banget tuh. Jadi ibu-ibu ini harus paham nyari calon untuk anak kita, jangan sembarangan. Ini kadang perempuan sih yang berdebat, ya. Nah, masuk dulu di karoha dulu deh, biar Habib nggak kemana-mana nih, fokus dulu. Nah, kebencian akan timbul. Biasanya perempuan ini lebih detail, mulutnya lebih rame. Habib mau tanya, ada nggak yang di sini istrinya nggak bawel? Ada nggak? Ada nggak? Coba kan
belum tahu kan resepnya. Beb, kadang kalau udah istri mau bawel tuh kagak kelar-kelar ngomongnya, pusing banget Beb. Ada resepnya. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak, Pak? Mau tahu nggak? Bener nih, diamalin nggak? Berapa orang sih belakang? Pak, mau tahu nggak? Mau tahu ya? Biar tahu. Bapak di situ tahu. Mau tahu nggak? Jawab, mau tahu Pak? Mau ya? Caranya apa Habib? Kalau kepingin istri berhenti dari bawelnya, caranya ajak ke toko emas. Amalin. Betul nggak? Ada nggak kira-kira bini? Girang nggak? Girang. Itu resepnya. Senangin bini, insya Allah keberkahan rezeki suaminya akan bertambah. Setuju nggak Bu? Setuju. Baru keluar suaranya. Setuju. Itu mama tuh begitu tuh. Yang begitu setuju. Bu, suaminya nikah lagi, setuju nggak Bu? Bapak-bapaknya nyawa. Kacau berantem, ntar pulang dari sini gara-gara Habib laki sama bini berantem. Ya. Ya. Jadi intinya senangin bini karena itu adalah titipan dari Allah. Kita usaha, kita ikhtiar untuk keluarga kita. Istri kita yang lebih lama di rumah, dia kekuasaannya hanya di rumah, dia punya kekuasaan hanya di rumah, tapi suami kekuasaannya sangat luas kemana-mana. Betul? Kalau istri paling sekitar rumah doang. Mau bawain mas sekitar rumah, nggak mungkin dia keluar. Bapak jangan balik duluan, buat apa? Nggak mungkin. Nggak mungkin, dia malu, ada rasa malu ke tetangga. Paling ramainya di dalam rumah doang. Itu seorang perempuan. Kalau laki mah nggak ada malu di mana baik. Jadi sayang. Jadi kalau apa-apa di dalam rumah tangga terjadi permasalahan, kembali lagi niatin. Ingat kepada niat yang pertama, karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Yang ketiga adalah hurufnya adalah alif. Kewaspadaan. Waspada ini penting dan langsung masuk kepada huruf kaf, yakni apa? Nun, kaf, alif, ha. Hilmun, lebih menjaga. Menjaga di dalam rumah tangga ini penting Pak. Berapa banyak orang yang tidak bisa menjaga rumah tangganya. Hati-hati sekarang nih, medsos bisa menjatuhkan suami istri, terjadi perzinahan. Kok bisa Habib? Ya, mereka bertikai, mereka berantem di Facebook atau di WA. Ini kayaknya ada yang sentimen duda nih kayaknya. Jadi kalau seandainya seorang suami mengatakan talak kepada istrinya di WA, itu sudah jatuh talak. Hati-hati. Hati-hati. Sekali ucapan suami, ini sudah mempengaruhi hubungan antara suami istri. Kalau belum rujuk, maka hubungan tersebut adalah zina. Hati-hati. Maka harus rujuk. 1 bulan, rujuk tersebut, talak pertama itu rujuk. Talak kedua masih bisa rujuk. Talak ketiga itu sudah nggak boleh rujuk lagi, dalam makna harus ini istri nikah dulu sama orang lain, dipakai dulu sama orang lain. Tuh, makanya hati-hati ucapan laki. Setuju nggak Bu? Setuju. Dikit banget suaranya, pada disuruh tidur kali ya. Gue doain deh laki-laki yang di sini biar punya istrinya nambah. Oh, astagfirullah. Kayaknya ada yang ngaruh dalam tuh Bah, ada yang mau siap jadi yang kedua Bah. Masya Allah. Jadi rumah tangga itu harus kita jaga dengan baik. Kenapa lisan seorang suami yang sah diterima, ketika menyebut talak langsung diterima? Kalau maaf, kalau seorang perempuan yang disahkan ngucapin talak, kesian. Berapa ribu laki-laki yang jadi duda. Kenapa? Karena perempuan dikit-dikit udah ceraikan gua, ceraiin gue. Tuh perempuan. Makanya perempuan nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya perempuan. Mau berapapun dia ngomong talak, nggak jatuh. Paham? Sampai di sini paham?
Dan nasihat yang ketiga yang pengen Habib sampaikan adalah nasihat untuk besok, untuk kedua mempelai. Ada Nur Lailanya ada? Udah tidur? Tidur. Rekam nggak nih? Rekam nggak? Masuk TV apa nih? Indosiar. Oh, Indosiar. So, RHTV ya. Amin. Nasihat untuk kedua mempelai. Besok jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Berapa banyak pernikahan tapi perbuatan dosa dijalani? Berapa banyak seorang perempuan khususnya pengantin gara-gara mempertahankan dandanannya dia mengabaikan sholatnya. Hati-hati. Minta tolong orang tua daripada kedua mempelai jaga sholatnya. Suruh ambil wudhu dulu sebelum dandan. Sebelum dandan ambil wudhu dulu. Tapi maaf, udah aku tahankan cuma keluar dikit doang. Batal nggak? Batal. Walaupun dikit bah, batal. Jadi harus paham, sholat harus tetap dilaksanakan apapun keadaannya. Terkhusus juga kepada keluarga. Keluarga kan juga begitu. Udah dandannya malah mah banget berjam-jam. Kapan mau sholat? Apa dia bilang? Kalau suruh wudhu, takut ntar luntur. Dandanku kan mahal, pakai makeupnya mahal. Tuh, ini kadang perempuan hati-hati itu menimbulkan dosa. Meninggalkan sholat dengan sengaja ini termasuk kafir terang-terangan. Hati-hati. Ini harus pahami. Nggak boleh. Ini nasihat untuk kedua mempelai. Nasihat yang kedua adalah untuk kita yang hadir kepada acara ini, acara besok, jangan buat dosa. Kok bisa Habib buat dosa? Ya, yang pertama biasanya yang hadir ini suka ngegibah. Ih, dandanannya mah begitu amat. Ih, lakinya mah begitu amat ya. Hati-hati. Jangan buat dosa di acara-acara yang mulia. Acara-acara yang mengikuti daripada sunnah baginda Nabi. Hati-hati. Jaga hati kita, jaga lisan kita untuk berprasangka yang baik. Kita berdoa, ya Allah ya Rabb, alhamdulillah kita punya saudara, alhamdulillah kita punya tetangga bisa menjalankan sunnah baginda Nabi. Ya Allah ya Rabb, aku masih bujangan. Ya Allah ya Rabb, aku seorang perawan belum nikah. Ya Allah ya Rabb, berkah aku hadir, aku ikut gembira. Ya Allah ya Rabb, cepatkan jodohku. Itu doa yang baik. Jangan ngapain, ih kayaknya dia nggak cocok deh sama dia, cocoknya sama aku ya. Nah ini kadang nilai-nilai kan begitu. Orang banyak ini sadar nggak sadar, mungkin kita jadi pelakunya. Nggak itu saja, kadang makanannya juga dicela. Ih, gua kan ampungnya gede, masa makanannya cuma itu doang. Ada. Ini kita sering melakukan sesuatu hal perbuatan dosa, bukan itu saja. Kadang makanan ngambilnya banyak luar biasa, dimakannya mah separuh, sisanya mah ditinggalin. Tuh, minum ditusuk doang, cuman seperut doang tuh. Habis itu taruh, ngambil lagi. Tuh mubazir. Hati-hati, jangan buat dosa. Ini satu keberkahan harus kita ambil. Jangan kita berbuat dosa ketika kita hadir ke satu tempat yang mulia, yang mengajarkan daripada sunnah baginda Nabi, yang menjalankan sunnah baginda Nabi. Jangan kita berbuat dosa di dalamnya. Maka itu ayo, sungguh satu menjadikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malam kita diberikan kesempatan untuk duduk bersama, menyaksikan bersama. Insya Allah besok kita minta kepada Allah biar acaranya sukses, cuacanya bagus, jamaahnya yang hadir undangannya maksimal, makanannya berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan nasihat yang ketiga, yang keempat adalah nasihat ini adalah untuk seluruhnya. Apa maksudnya Habib untuk seluruhnya? Jadi pernikahan ini dijadikan satu motivasi bahwa dengan nikah semuanya indah.
tanpa ikatan pernikahan itu akan cacat dan lebih sering kecewa. Berapa banyak seorang pemuda yang hanya bisa dapat rayuan doang, bisa dapat PHP doang. Maaf, kadang orang anak muda ini lebih mementingkan orang yang dicintainya, yang belum halal. Dia usahakan berapapun yang dia miliki. Bagaimana kalau seandainya si perempuan tersebut mengatakan, kotaku udah mau habis, dia usahakan malam-malam dicari tukang konter yang buka, dia isiin kotak, di WA, gimana? Udah terisi belum kotanya? Ya, luar biasa. Banyak pemuda-pemuda modus ini, dia udah berkorban banyak, habis itu ditinggalin ya. Ini luar biasa. Hati-hati. Masya Allah, berapa banyak ngomong sayang-sayang, aku sayang sama kamu, kamu pokoknya adalah idolaku, pokoknya kamu adalah hatiku. Masih ngelirik yang lain. Banyak nggak? Banyak. Pacaran udah kayak kredit motor, ya nggak? 3 tahun pacaran. Kamu pacaran udah berapa lama? Udah 3 tahun. Emang kredit motor belum lunas-lunas? Motor aja setahun lunas. Ini 3 tahun. Kapan 3 tahun nikahnya sama yang lain? Ya, jagain jodoh orang doang, kacau. Ayo dong sadar. Ini udah diingetin berkali-kali, kita setiap acara-acara seperti ini kita ingetin. Ayo, jodoh itu kita samperin dengan maksud untuk menghalalkan, bukan untuk buat main-main. Terus untuk orang tua nih, khususnya orang tua, bapak-bapak maupun ibu-ibunya, jangan sembarang-sembarang menerima seorang tamu yang bukan mahramnya. Hati-hati. Ikutin baginda Nabi, contoh baginda Nabi. Maka luar biasa, Nabi ada contoh yang terbaik di dalam rumah tangganya. Maka sampai Siti Aisyah dikatakan Humairah. Ini luar biasa Pak. Makanya nanti Bapak dari sini sampaikan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi, ini terapkan di rumah. Kenapa dikatakan wanita seorang istri yang kemerah-merahan, pipi yang kemerah-merahan? Karena setiap pulang Rasulullah masuk ke rumahnya, Rasulullah nggak langsung boleh masuk ke rumahnya, kecuali diusap dulu keringat Rasulullah, dan usapan daripada keringat Rasulullah itu diusapkan kepada mukanya Siti Aisyah. Maka disebut Humairah. Ini luar biasa. Nah nanti itu Bapak gitu, habis ngolah tepung nih ya nggak? Ngolah tepung, banyak nih nyabut singkong, ya nggak? Bilang sama bininya terapin, ya nggak? Yang mak, ambilin ini anduk, ambilin kasih anduk, ya nggak? Lap keringetnya, lama, ya nggak? Kira-kira gimana bini kita? Pingsan. Lo ketek juga dilap keringetnya, jangan muka doang, cintai. Nah ini satu kenikmatan. Maka itu ayo, insya Allah di dalam rumah tangga kita yang sudah nikah, biar Allah langgengkan dan biar rumah tangganya dijadikan sakinah, mawaddah, warahmah, dan insya Allah memiliki keturunan yang soleh maupun yang soleha. Dan yang belum nikah, insya Allah Allah cepatkan jodohnya. Yang pacaran biar lama jodohnya. Yang putus hari ini malam hari ini biar Allah cepatkan jodohnya. Amin. 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 Masih pacaran angkat tangan, gue curiga di belakangnya. Tuh menunduk. Pacaran nggak? Insya Allah ya, yang putus dari pacarnya Allah cepat nikah. Itu kenapa kaki-kaki ancung tangan? Ali mau nikah lagi, Bib. Oh, mau nikah lagi, Mas. Iya. Masih pacaran loh, ancung tangan. Allah. Ya. Biar insya Allah mudah-mudahan kita bacakan suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana acara besok yakni saudari Nur Laila dan Saifuddin, mudah-mudahan Allah lancarkan acaranya. Amin. Allah sehatkan kedua mempelainya. Amin. Dan Allah bahagiakan hidupnya dunia dan akhirat, dan menjadikan jodoh yang di dalam ridhonya Allah, dan memiliki keturunan yang soleh maupun yang solehah. Dan acara besok acara sangat terang, sukses acaranya, makanannya berkah, dan yang hadir semua berkah sampai selesai acaranya pun berkah, tidak ada utang piutang.
ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syirril Fatihah. Sebelum Habib tutup, kita minta jujur, kita sedih dengan zaman saat ini, rezim saat ini, kita sedih. Berapa banyak karena keputusan rezim, musola, masjid, majelis ilmu ini banyak ditutup, betul? Ustadz pada dicurigain, betul? Ulama banyak ditangkepin, betul? Ulama hakikatnya memberikan nasihat. Ulama ini hakikatnya mengarahkan untuk bertakwa kepada Allah. Tapi berapa banyak ulama-ulama kita, mereka tahan. Bahkan kita punya guru, idola kita, Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Walaupun beliau di dalam uzlahnya beliau, tapi alhamdulillah, orang yang dekat sama beliau, alhamdulillah, Allah jadikan iman Islam. Yang tadinya tidak beriman kepada Allah, alhamdulillah, ada 2 orang mu'alaf yang ada di tangan beliau. Emas dimanapun berada, tetap akan menjadi emas. Maka kita bacakan sholawat asgil, kita doakan biar guru-guru kita, Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, Habib Bahar bin Ali bin Semit, Habib Hanif Al-Attas, Ya Sobri Lubis, Habib Raihan Al-Gatri, dan banyak para guru-guru kita, ulama-ulama kita yang saat ini lagi uzlah. Biar Allah selalu berikan kesehatan kepada beliau, dan Allah jaga beliau dari aneka macam kezaliman atas kepada beliau, dan mudah-mudahan Allah cepatkan kembali beliau untuk bisa bersama-sama kita, berkumpul dengan kita semuanya, dan bisa memberikan ilmunya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca salawat asqi. Bismillah, dibantu bisa. Allahumma salli. Bisa nggak? Bisa nggak semuanya? Tapi Habib minta suaranya semuanya. Siap nggak kompak di belakang? Benar, yang ngomong biar Habibnya juga semangat. Sekaligus Habib promosi atau menginfokan satu air yang manfaatnya luar biasa. Ini air insya Allah banyak kesaksiannya, salah satunya ibunya Jai sudah merasakan manfaatnya. Dan banyak, ada satu hal yang menarik, kemarin Habib ke Empang malam Jumat, ketemu satu orang. Habib, alhamdulillah Habib, saya punya saudara itu kena bukan medis, non medis, itu udah setahun lebih nggak baik-baik. Subhanallah Habib, ketika saya pesan 2 dus, itu 1 dus isi 2 botol. 2 dus Habib, itu keselnya udah ke medis, itu mengatakan ini nggak ada penyakitnya, tapi benar-benar terasa. Dan alhamdulillah Habib, sejak itu minum 2 dus, alhamdulillah Habib, nggak sampai sekarang nggak sakit-sakit, alhamdulillah normal Habib. Oh, Masya Allah, mudah-mudahan ini juga memberikan manfaat untuk antum. Ini air yang udah dibaca zikir sholawat, yakni zikir Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Ratibul Al-Idrus, dan juga dibacakan khatam Al-Quran dan doa-doa yang lainnya. Insya Allah penuh manfaat untuk antum dan menjadikan wasilah yang terbaik. Tetap hakikatnya Allah, tapi insya Allah ini menjadi wasilah yang terbaik. Kita butuh ikhtiar, dan ini air bukan air biasa, ini air oksigen, air heksagonal. Berapa harganya Habib? Cukup dengan merogoh uang Rp10.000, antum sudah bisa memiliki air ini. Fadlu, mungkin antum punya keluhan di rumah. Caranya bagaimana Habib? Caranya nanti minumnya, kalau ada penyakitnya minumnya 2 botol atau 1 botol mau tidur, bangun tidur 1 botol. Nah ya, untuk terapi. Nah ini bisa dideteksi juga. Kalau antum rada penyakit, bisa dideteksi. Minum bisa rasanya manis, bisa pahit, bisa hambar, bisa asam. Kalau manis berarti gula darahnya bermasalah, dideteksi. Nah, tapi insya Allah bisa ditangani. Ya nggak ada yang nggak mungkin kalau dengan izin Allah. Allah maha berkehendak atas segalanya. Maka jangan pernah takut yang namanya corona. Corona ini adalah makhluk yang Allah izinkan ada di muka buminya Allah. Dan Allah sangat mampu menciptakan 1000 kali lipat lebih dahsyat daripada corona. Betul? HIV yang belum ada obatnya. Corona ada obatnya. Betul? Pahamin dulu nih.
Corona ada obatnya nggak? Ada. HIV sudah mengundang murkanya Allah, nggak ada obatnya. Itu nggak dijadikan wabah nasional. Tapi yang seperti ini jadikan wabah nasional. Ya Allah ya Rabb, biar Allah kasih pemimpin yang soleh. Amin. Biar Allah beri pemimpin yang bertakwa. Amin. Yang betul-betul mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah ya, foto lo yang kepengen. Jadi ini rasanya ada. Jadi kalau manis tadi gula darah, kalau pahit asam urat rematik, asam berarti lambungnya bermasalah. Kalau pahit, kalau ambar berarti kondisi tubuhnya kurang baik. Ya, nah, foto lo, jangan salah. Nanti di situ sudah ada keterangannya semuanya. Foto lo dan antum setiap antum beli, antum sudah sekaligus ikut berpartisipasi untuk syiar agama. Karena setiap penjualan ini kami sisihkan sebagian untuk menyumbang pondok-pondok. Kemarin sudah kami kirim ada 2 kubik hebel beserta 20 sak semen, dan juga 1 hebel, 1 pondok lagi 1 hebel, 1 kubik hebel dan 10 sak semen. Artinya antum minum sehat untuk badan antum dan otomatis berjariah di dalamnya. Insya Allah jadi amal jariah yang diterima. Kita baca salawat asgil semua. Habib minta yang semangat semuanya bacanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad asgili zalimin. Yang semangat bacanya. Allahumma salli. Kalau yang mau airnya sekaligus, nanti dari teman-teman anak-anak majelis akan menyebarkan. Wa asghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Ya Allah ya Allah, biarkan orang-orang zalim sibuk dengan kezalimannya ya Allah, pertemukan dengan orang zalim ya Allah. Yang kompak sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina ulama-ulama daripada orang-orang yang zalim ya Allah. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vokal berhenti biar jamaah semua bacanya. Baca salawat semuanya, baca. Habib ingin dengar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin min zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa adkiril zalimin min zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أجمعين.